Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di kanal YouTube Guru Handoko. Di dalam video ini saya akan memperkenalkan produk digital yang telah saya kembangkan, yakni media pembelajaran ular tangga digital. Jika teman-teman semuanya tertarik untuk mendapatkan template daripada media pembelajaran ular tangga digital ini, silakan teman-teman klik link yang ada di kolom deskripsi atau akan saya tampilkan dalam video ini. Nah, apa saja yang akan teman-teman dapatkan dari template media pembelajaran ular tangga digital ini? Yang pertama adalah papan ular tangganya, ya, dimana nanti di sini ada 100 kotak. Kemudian teman-teman nanti bisa melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, di sini saya juga sudah sertakan video dari YouTube untuk lempar dadu digital gitu ya. Silakan nanti digunakan juga, atau nanti teman-teman bisa juga menggunakan dadu digital yang lainnya ya, yang teman-teman ketahui. Nah, kemudian teman-teman nanti juga bisa mendapatkan panduan permainannya. Sudah saya sampaikan di sini apa saja yang akan teman-teman persiapkan. Kemudian bagaimana persiapan sebelum bermain gitu ya, dan juga nanti cara bermainnya akan saya tunjukkan. Kemudian di sini ada juga daftar pertanyaan. Di sini saya berikan totalnya sampai 42 gitu ya. Kemudian di sini juga ada kolom untuk soalnya, dan ada hitung mundur waktu ya, ini ya, sampai 30 detik. Lalu ada kolom untuk jawaban benar dan juga ada jawaban yang salah. Nah, seperti apa cara bermainnya akan saya tunjukkan. Jadi teman-teman, sebelum kita memainkan game ular tangga digital ini, maka ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan. Karena tanpa adanya aplikasi tambahan ini, maka akan menjadi sesuatu yang sulit gitu ya untuk memainkan ular tangga digital melalui platform Google Slide. Dan di sini silakan teman-teman buka untuk alamat ya di Chrome Web Store. Silakan aja ketik di Google Chrome Web Store, maka teman-teman akan diarahkan untuk membuka sebuah berbagai macam aplikasi ada di sini gitu ya, yang akan menunjang aplikasi utamanya yakni Google Chrome. Kemudian di kotak pencariannya ini silakan dituliskan full screen Google Slide gitu ya. Kemudian akan muncul beberapa hasil penelusuran dan silakan klik yang paling atas dengan judul full screen interaktif Google Slide. Klik. Kemudian silakan diklik add to Chrome. Silakan diklik add extension. Nah, di sini sudah tertulis bahwa extension ini sudah terinstall gitu ya, dan tinggal kita pin terlebih dahulu, kemudian nantinya otomatis dia akan bisa digunakan. Kemudian jika sudah, silakan teman-teman kembali terlebih dahulu gitu ya, kembali. Kemudian kita akan menggunakan extension ini untuk membuat bagian atas ini hilang, sehingga nanti tampilannya bisa full gitu ya. Karena kita akan memainkan media pembelajaran ular tangga digital ini dalam mode edit, sehingga nanti icon-iconnya ini bisa digerakkan. Nah teman-teman, untuk bisa menayangkan papan permainannya ini secara full, maka ada beberapa langkah yang harus teman-teman ikuti gitu ya. Jadi yang pertama adalah menghilangkan bagian kolom click to add speaker notes. Teman-teman bisa dengan klik view, kemudian teman-teman centang di bagian show speaker notes. Sudah hilang. Kemudian nanti di bagian rulernya ini untuk garis bantu dalam mengedit ukurannya, silakan teman-teman klik show rulernya juga dihilangkan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian ini terlebih dahulu ya, add-on room-nya tadi diklik, maka di tab
slide-nya juga akan hilang. Kemudian yang terakhir adalah ini teman-teman, silakan diklik full screen. Maka kita sudah menghilangkan semua jenis hal-hal yang mungkin bisa mengganggu gitu ya saat kita memainkan media pembelajaran ular tangga digital ini. Oh ya teman-teman, jadi gini, sebelum kita memainkan ular tangga digital ini, maka silakan teman-teman nanti menayangkan di slide PPT gitu ya, atau di dalam kelas, kemudian menggunakan LCD ditayangkan di dalam kelas, dan nanti silakan dibagi menjadi beberapa kelompok karena di sini hanya ada 4 pionnya, maka maksimal adalah 4. Nah kemudian setelah pembagian itu, maka aturan mainnya sangat sederhana. Setiap pemain bisa memindahkan pion permainannya ini sesuai dengan hasil lemparan dadunya, dan nanti akan diberikan pertanyaan. Ada 2 jenis pertanyaan di sini. Nanti bisa teman-teman variasikan juga sendiri gitu ya, antara pertanyaan isian singkat maupun pertanyaan benar salah gitu. Nah kemudian jika nanti jawabannya benar, maka dia bisa menempati pion sesuai dengan hasil lemparannya. Tetapi jika salah, maka dia harus kembali ke titik semula. Nah, di sini akan saya contohkan untuk pemain pertama terlebih dahulu. Tinggal diklik. Nah, kemudian diklik pause, dapat angka 5 gitu ya. Maka silakan pindahkan bidak pertama ke kotak nomor 5. Nah, jika sudah, maka teman-teman bisa karena di sini kotak nomor 5 adalah berwarna transparan di sini atau berwarna biru gitu ya, maka diklik di pertanyaan isian singkat. Nah silakan nanti teman-teman mengajukan kepada pemain kira-kira akan menjawab pertanyaan nomor berapa gitu ya. Di sini tidak sesuai dengan hasil lemparannya, silakan dipilih. Misalkan pemain memilih nomor 3 Pak gitu ya, maka silakan diklik nomor 3. Maka kita akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman anak-anak untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Nah untuk durasinya ini nanti 30 detik ya, harusnya ini sudah berjalan. Ini mungkin kan ada error sedikit ya, silakan atau mungkin di timer sendiri lewat jam tangan ataupun lewat infonya gitu. Kemudian jika pemain sudah memberikan jawabannya, mari kita cek jawabannya apakah benar atau salah. Misalkan jawabannya benar gitu ya, ternyata jawabannya dia benar, maka silakan kembali dulu ke pertanyaan, kemudian silakan menggunakan garis silang ini dan ditutup ke nomor 3. Ini tandanya adalah pertanyaan nomor 3 sudah tidak, untuk jenis pertanyaan isian singkat sudah tidak boleh digunakan lagi gitu di kesempatan pemain berikutnya. Jika sudah, silakan diklik di tombol ini, maka kita akan berpindah ke papan permainannya. Karena tadi benar, maka dia boleh menempati di kotak nomor 5 ini ya, dan giliran pemain berikutnya akan diberikan sampai nanti ada 1 pion yang sudah berada di kotak nomor 100, maka dia yang menang. Bagaimana dengan ular tangga yang atasnya ini, yang ada icon tangga dan juga ularnya ini juga berlaku sama gitu ya. Mereka intinya boleh naik ketika jawaban mereka benar. Mereka tidak akan turun, misalkan dia berada di garis ini gitu ya, maka dia bisa turun jika jawabannya salah. Tapi jika jawabannya benar, dia tidak harus turun. Itu kalau saya gitu. Tapi kalau teman-teman ingin mengkreasikannya lebih jauh lagi, sangat-sangat diperbolehkan. Nah itu tadi teman-teman untuk produk digital saya dalam bentuk media pembelajaran ular tangga digital. Sekali lagi, jika teman-teman tertarik untuk mendapatkan ini, jangan lupa klik tombol link yang sudah saya sertakan di bawah ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di produk-produk digital lainnya yang akan saya share di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.